Yo, baik lagi bareng gue Jerry dan juga Wilson di channel MMTV. Oke, kita masuk ke part 2. Yang sebelumnya udah ngebahas gimana caranya dia ketangkap, sekarang sekarang cerita, iya? cerita gimana lo di deportasi tuh keadaannya bagaimana? So far sih keadaannya mereka tetap memberong kita dengan baik. Dengan baik. Cuman ya. Jadi deportasi itu nggak. Ya nggak perlu terlalu khawatir. Nggak kayak di penjara ya? Ya setengah penjara kali ya. Maksudnya kalau di penjara kan lu tuh dibuat nggak layak gitu loh. Penjara juga layak, kasih makan juga, kasih tempat tinggal juga. Ya habis itu digebukin nggak? Itu enggak. Iya juga. Kayak gitu. Jadi ininya udah kita sign form, kemudian tas semua dimasukkan. Ya dia nanya langsung mau makan apa, ya kan? Yang dikasih 2 pilihan, jadi kita menentukan pilihan kita karena kita banyak teman muslim, jadi kita milih yang halal aja, intinya bebas. Oke. Apa tuh? Jadi makan apa? Ada yang non halal sama halal. Non halalnya babi, pig. Kalau halalnya chicken. Berarti gila lo masih ditawarin makanan. Jadi ibaratnya deportasi masih memanusiakan manusia ya? Iya, mereka concern lah untuk kayak gitu. Mereka cukup aware kan, tidak sembarangan. Nah, terus itu makanan. Berarti lo dikasih makanan enak. Minum gimana? Minum ya dikasih air putih. Free refill lah. Dia ada dispenser. Itu kita bisa ngisi. Kita gelas sudah disediakan sana. Gelas udah disediakan, air juga udah disediakan. Jadi kapan waktu kita ini tinggal ambil aja sendiri. Makan sehari berapa kali? Makan sih sehari 3 kali ya. Karena pagi dikasih breakfast dari jam 7 sampai jam 10. Kemudian makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian makan malam dari jam 6 sampai jam 8. Jadi mereka sudah siapin kayak masih kotak lah ya mungkin ya. Kalau di Indonesia jadi udah ada box gitu, udah ada nasi, lauk sama sayuran gitu. Lu berapa hari tuh di karantina itu? Itu kalau di Bandara Hong Kong 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam. Ya. Kalau di Singapura nih 3 hari 2 malam. 5 hari. 5 hari deh guys, berarti di tetap sesuai agenda 5 hari. Nah, sekarang tadi dulu makanan, kalau ruangannya gimana Ruangan tempat tidur Oke. Kebetulan di Bandara Hong Kong di ruang karantina sih memang nggak terlalu ramai ya. Kebetulan nggak terlalu ramai. Mungkin hanya ada belasan orang ya sama kami. Dan itu ada beberapa warga negara lain. Ada juga orang Indonesia, men. Ya, jadi ada ketemu atau orang Indonesia juga yang nggak bisa keluar masuk Hong Kong. Jadi sama di karantina juga. Terus ada beberapa orang Nepal, orang Tibet, ada orang Afrika juga ya. Jadi kebanyakan yang ditangkap orang Afrika, Nepal, Tibet kayak gitu-gitu guys. Ya kan? Kebetulan jadi saya nanya, kebetulan kan saya penasaran nih, mereka waktu makan kan kita kumpul di suatu ruangan, ada 4-5 meja. Nah maksudnya kan ada yang membaur duduk bersama, jadi kita nanya where do you come from segala macam kan, why you don't entry Hong Kong. Kita nanya, kita penasaran juga kan, pengen tahu ini penjelasan mereka. Ya bilang I don't know, but I'm sure to entry Hong Kong, I have money, I have a ticket. Segala macam, hotel gak jelas. Mereka juga bingung ya, cuman pihak imigrasi tidak menjelaskan secara detail kenapa alasannya. Bisa dilawan ya mungkin juga pada saat integrasi pertama kali ya. Itu yang reason mereka kayak gitu. Nah terus tadi kamarnya gimana? Lo tidur berapa? Nah kamarnya di Hong Kong dingin banget loh. Asli dingin banget. Itu mungkin kalau suhu ruangan ya gua rasa 10-15 derajat dingin banget, men. Jadi kita aja udah 1 selimut sampai minta selimut lagi, men. Oh gitu. Gue pakai baju 3 lapis. Buset. Gue minta izin keluar, nggak bisa tidur kedinginan. Tapi proper nggak? Nyaman nggak? Nyaman, bersih. Jadi kalau di Hong Kong agak beda nih. Jadi kamarnya tuh kecil, ukuran mungkin 2 kali 2,5 ya, 1 kamar. Dia banyak tuh. Tapi tetap cowok dan cewek dipisah dong. Cowok dan cewek tetap dipisah, jadi aman. Cuman 1 kamar punya 2 kasur atas bawah. Jadi kayak ranjang tingkat ya, ranjang tingkat. Jadi 1 kamar 2 orang. Tapi cowok-cowok, cewek-cewek kayak gitu. Kamarnya bersih, cuman ya super dingin. Karena mungkin orangnya nggak banyak kali ya, tapi emang super dingin sih. Oh, kalau di Singapura gimana? Singapura kamarnya lebih bangsal.
bangsal, atau bangsal kan? Banyak. Kayak barak. Ya, barak. Jadi satu ruangan agak gede, mungkin ruangannya 4 kali 5 meter. Nah itu bisa ada 15 ranjang bertingkat. Oh, Itu lebih kurang nyaman. Kenapa? Karena terlalu banyak orang. betul. Pertama jadi berisik, ya kan, ada yang ngobrol di kamar, kemudian ya namanya kita bercampur dengan semua Jadi susah tidur lah ya. manusia dari berbagai negara dengan apa ya? Bahasanya yang aneh-aneh. Bukan bahasa aja, bau badan. Itu yang paling agak bikin Bau badan. Iya, iya, iya. Dan sekarang ya kan, maaf ya kalau orang yang punya bau badan kan tahu sendiri. Ya, ya, paham. Jaraknya cuma 50 cm antara ranjang. Lu udah yakin. Jadi pas buka sepatu, buka pakai kaos dalam, lu udah aromanya, waduh. Dan itu nggak sedingin di Hong Kong, jadi agak kurang nyaman karena ya tidak panas tapi tidak dingin. Nah, sedang-sedang aja. Oke. Cuman ya karena terlalu banyak orang sumpek dan bau itu, jadi nggak bisa tidur. Aha. Nggak bisa tidur gua di Singapura ya. Singapura. Berarti Di Hong Kong malah kedinginan, sampai yang ringkuk-ringkuk. Hong Kong juga berarti nggak bisa tidur juga Karena kedinginan, minta selimut lagi, minta 2. Tapi berarti untuk penanganannya mereka tetap baik ya, Baik. kalian ya. Bahkan di Singapura tuh kita ada jadwal makan sehari sama 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi di sela-sela itu kita masih bisa minta makanan, guys. Oh gitu. Bisa dia karena bahasa di Singapura kan banyak orang bisa bahasa Melayu Indonesia. Jadi ya komunikasi kita teman-teman juga lebih gampang kan. Nggak susah ya. Ya lebih bisa Itu diajak. bisa nambah ya. Bisa, jadi mereka ada snack kayak apa, biskuit, ada kayak pop mie, ya mie instan di cup gitu lah ya. Nah, itu bisa minta. Oh, gitu. Bahkan makanan pun misalkan nih makanannya cocok, kita mau nambah makan lagi, bilang kita lapar kan, kita bilang boleh nambah. Kasih ya. Kalau di Singapura ya, kalau di Hong Kong sih kebetulan karena kurang nafsu makannya, jadi gue nggak nambah. Dan gue nggak minta lagi. Memang nggak cocok lu. Iya. Nah terus sekarang bayar nggak lu balik ke sininya? Nah, waktu suruh tantangan dari Hong Kong sampai ke Singapura itu, di Singapura juga disuruh form lagi kan. Itu gue baca dengan apa ya, cukup hati-hati pelan-pelan tuh. Takutnya ada pasal-pasal apa yang agak membahayakan kita kan. Ininya sih memang hanya kita harus dikembalikan ke negara asal. Tapi ada satu poin di nomor sekian, itu teman-teman harus hati-hati. Dan kalau bisa tanya juga. Apa tuh? Dimana di situ kita harus memesan tiket pulang sendiri. Membiayai diri sendiri. Karena ini bukan tanggung jawab maskapai lagi. Nah, pada saat itu saya nggak mau sign. Kenapa? Karena saya bilang saya punya tiket pulang. Kalau memang harus kembali ke negara asal, saya punya tiket pulang, ya nggak apa-apa, saya dikarantina, ya kan. Tapi saya ikutin schedule yang awal aja. Iya. Ya nggak mau bisa masuk, oke, saya terima. Tapi saya nggak mau beli tiket, nggak mau bayar. Karena di Singapura itu ada klausel di mana ruang karantina itu berbayar loh. Ada tarifnya per jam gitu. sekian, misalkan per jam $5. Ada biayanya, men. Lu bayangin kalau gua 3 hari 72 jam kali $5. Berapa? $350, men. Berarti 3,5 juta. Untung lo nggak sign itu. Gua nggak mau sign. Jadi ya kalau sesuai schedule, gue juga pulangnya sama kok. Misalkan tanggal sekian gitu loh. Ya gue ikutin aja dong. Gue udah bayar, udah nggak bisa masuk, bayar lagi kan? Nggak mau. Nah akhirnya dia nggak terlalu maksa ya yang Singapura ya. Terus nggak lama gue tanya lagi ke petugas yang nahan kita. Ini kita pulang tanggal berapa? Dia bilang nunggu konfirmasi dari maskapai. Berarti gue tanya nih maskapainya apa, karena kan kebetulan gue pesawat pergi sama pulang berbeda nih. Maskapai yang mana? Maskapai pergi atau pulang? Dia bilang maskapai yang memberatkan kamu. Oh berarti ya SQ kebetulan. Nah, nggak lama, mungkin selang 6 jam ya, akhirnya dia panggil kita. Dia ngabarin kamu nanti pulangnya tanggal sekian, jam sekian. Dia bilang ada kemungkinan nggak bayar, cuma bilang kayak gitu. Jadi agak worry nih. Ya saya bilang kalau kita bayar, saya nggak mau pulang naik SU, ikutin sesuai tiket pulang aja, naik maskapai lain. Tapi kalau free, ya kita siap diatur sesuai yang pihak maskapai atau imigrasi aja, kayak gitu kan. Nah jadi dia bilang
kamu tenang aja, dia bilang gitu. Dia nggak mau jawab free ya, tapi dia bilang kamu tenang aja. Kita akan atur yang terbaik, ini kayak gitu. Ya udah, kalau dia udah kayak gitu kan, kalau kita terlalu tanya-tanya kan, orang terlalu misalnya norak banget gitu loh. Emosi mungkin. Iya, ya udah, kalau dia udah bilang gitu kamu tenang aja, ya udah kita terima aja. Berarti fixnya akhirnya lu jadi gratis lah ya? Ya, ininya sampai itu kita nggak bayar. Cuman gue mikir nih, apakah nanti ditagihnya di Bandara Jakarta ya? Karena kan paspor kita nggak megang loh. Dari pada saat pertama kali kita ditahan, men, paspor itu kita nggak bisa pegang. Tas pun nggak bisa pegang. Iya. Jadi kita nggak mandi, guys. Iya. Kayak gitu. Nah, nggak pegang. Jadi ternyata pas sampai Jakarta dimintai nggak? Sampai Jakarta, India setiap melewati transit negara itu kayak kami sudah ada menjemput. Jadi ada mungkin pihak imigrasi negara bersangkutan yang udah koordinasi ya. Udah koordinasi, jadi ini ada penumpang khusus, tolong diatur, paspor dikasih, ya kan, nanti nyampe di bandara itu dikasih lagi ke petugas imigrasi. Jadi kayak ada yang ngawal, udah ada yang ngatur kayak gitu. Jadi, nah gue pikirnya tuh ngerinya di Jakarta pada saat nyampe untuk nembus paspor gue sama tas gue, kamu harus biaya administrasi yang ditebus. Itu aja kekhawatiran gue, masih kepikiran. Ternyata enggak, bersyukurnya itu aja. Biarpun itu masih bersyukur lah ya. Berarti tuh sesuai dengan cerita gue, guys, bahwa hotelnya nyaman, ruangannya nyaman, apa nyaman, makan for free, dan juga balik bisa ini. Tapi harus diingat ada pasalnya ya, dan agak sedikit harus. Ada satu tambahan nih, men. Apa? Di Singapura, ternyata yang di karantina banyak sekali, mungkin bisa 50 sampai 60 orang, gua rasa. Banyak banget, dan itu padat. Nah, itu lebih gila lagi, itu mungkin dari Afrika pasti banyak, dari India, Bangladesh juga banyak, Nepal juga ada. Nah, orang Indonesia juga banyak, ya kan. Nah, kita banyak ketemu teman-teman Indonesia di sana. Nah, kita nanya alasan mereka apa segala macam. Intinya mereka juga nggak tahu jelas ya, kayak gitu. Nah, cuman pada saat kita ngomong ke berbagai teman Indonesia dan beberapa teman-teman negara lain, itu mereka banyak yang harus beli tiket loh, men. Jadi gue termasuk bersyukur karena berangkat pakai SQ. Jadi SQ tuh mungkin punya tanggung jawab ya, dia menjaga image atau menjaga brandingnya mereka secara internasional. Jadi mereka masih memberikan free untuk tiket pulang. Tapi teman-teman yang lain ya, yang dideportasi itu harus beli tiket sendiri melalui online booking, bayar lagi, men. Itu gua real karena mereka mungkin maskapainya yang level kedua, jadi nggak menanggung biaya kepulangannya. Jadi mereka pesen lagi. Berarti gue lihat dengan jelas. Kesian ya mau gimana ya? Ya sebenarnya ya untung juga dia ngotot gitu ya kan. Sebenarnya juga lo kan harusnya diarahin untuk bayar kan. Iya, diarahin untuk sign tuh saya nggak mau. Dia bilang kalau bayar saya nggak mau. Saya ikutin jadwal pulang saya. Betul. Tapi wah, dari sini sih banyak banget pembelajaran yang kita iniin, guys. Ya maksudnya bukan pembelajaran biar lo ntar deportasi gitu ya kan, enggak. Tapi maksudnya biar kita tahu bahwa ya keadaan di negara orang tuh lagi strict banget. Jadi kalau mau packing ke luar negeri itu harus bener-bener persiapan yang ekstra mateng supaya jangan sampai kalian kena deportasi seperti kawan kita ini. Gitu. Dipulangkan lah kalau bahasanya gitu ya. So itu aja. Thank you banget nih, Wilson. Ya. Buat ceritanya nanti kalau ada sharing-sharing lagi kita akan share lagi di YouTube kita ini untuk pembelajaran buat kalian semua tentang tour and travel di luar negeri, Amerika, visa apapun segala macam. Like, subscribe, komen, dan di-share kalau kalian suka. Bersama gue Jerry dan saya Wilson di channel MMTV. Sampai ketemu kembali, guys.